Baiklah, ya. Sekarang membaca Quran aja langsung. Ibu siapa yang membaca? Bu Erum, Bu Erum. Oh ya, Bu Erum. Sekarang waktunya itu supaya efektif untuk menerangkan materinya nanti. Kalau pembukaannya kebanyakan, moga Bu Erum. Ya Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyibah famsahu biwujuhikum wa aydikum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidatis sudur. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, moga terjemahnya alon-alon. Terjemah surat kelima, surat Al-Ma'idah ayat 6 dan ayat 7. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku.
Dan sapulah kepalamu dan basuhi kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tangan dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak ya. Dan yang dulu tidak pernah terpikirkan untuk membaca di tengah-tengah kita semua, Bu Irum sekarang membacanya ya. Ya kalau gitu ya tetap aja kita memuji Allah. Ternyata semua cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, buahnya adalah menyenangkan kita. Kita menjadi lebih dekat kepada Allah, tidak dekat kepada selain Allah. Memang kadang-kadang begitu. Kenapa Rasulullah itu meninggal dunia, ayahnya, ibunya, ya, kakeknya, pamannya, yang semua itu melindungi dia tatkala di dunia itu. Sengaja dibuang sama Allah Ta'ala, katakan dipisahkan dari Nabi, supaya Nabi hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Itu sebenarnya hikmah dibalik kenapa Nabi tidak punya ayah dan ibu tatkala lahir di dunia ini ya. Ya, ayahnya tidak ada, ibunya sebentar lagi meninggal dunia, kakek-kakeknya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, istri yang melindungi meninggal dunia, supaya bergantung kepada Allah. Nah, kita pun juga diajari oleh Allah seperti itu. Haruslah kita itu bergantung hanya kepada Allah. Karena tidak ada yang sempurna perlindungannya kecuali perlindungan Allah. Ya, tidak ada sempurna penolongnya, pertolongannya datang dari Allah. Ya, demikian juga kalau sakit nggak bisa yang menyembuhkan kecuali Allah. Wa idza maritu, kalau aku sakit, wa dialah Allah yasfid yang menyembuhkannya dari penyakit ini. Dan ini harus diyakini ke dalam hati kita. Nah, inilah kualitas iman yang kita miliki, bahwa keyakinan yang mantap mendatangkan ketenangan di dalam batin ini. Dan ketenangan ini adalah 75% bahkan 50% ya dari penyembuhan sudah kalau sakit. Maka dari itu jangan kita memikirkan sesuatu yang itu adalah bagiannya Allah. Ya, menyembuhkan bagiannya Allah, kita berdoa, kita mohon. Setelah itu kita sadar dan ridho, itu saja. Ya, kita lebihnya serahkan kepada Allah. Baiklah, ya, terima kasih ya Bu Irum sudah membacakan ayat ini. Intinya adalah orang itu kalau mau sholat harus dalam kondisi suci. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu adalah dari menyentuh wanita. Hadas kecil itu diperoleh dari keluar ke kamar mandi. Masuk kamar keluar itu mesti di sana ya kencing, atau mungkin berak pasti kentut. Jadi itulah yang menyebabkan hadas-hadas kecil. Maka itu pun kalau kita dianjurkan wudhu. Kalau kita junub, kita dianjurkan mandi, ya mandi. Lah orang kalau sudah mandi besar tidak usah wudhu lagi. Kalau selama mandi itu kita tidak kentut, ya, atau tidak kencing, maka cukup mandi itu ya mencakup dari membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Ya. Dan kalau ada ulama yang lain berpendapat seluruh mandi. Jadi mandi itu sudah melingkupi dari wudhu. Karena apa yang dilakukan orang mandi itu sudah
mencakup apa yang dilakukan oleh orang yang wudhu. Bahkan kalau mandi janabah itu dimulai dari wudhu dulu sunahnya. Baiklah ya, jadi ini perintah ini bukan berarti setiap mau sholat wudhu, setiap mau sholat wudhu, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah orang yang mau sholat dan berhadas wudhu, ya. Ini cara membersihkan hadas kecil dengan wudhu. Namun kalau setiap mau sholat itu wudhu juga boleh, itu sunnah. Jadi kalau kita mau sholat maghrib wudhu, ya, kemudian sholat isya wudhu lagi, kemudian mau sholat subuh wudhu lagi, ya, ini ya, setiap mau sholat wudhu meskipun belum batal itu namanya sunnah. Baik, mari kita masuk kepada materinya wudhu, ya. Mungkin ini dulu sudah diterangkan, tapi mungkin juga ada yang belum mendengar sama sekali. Karena kelihatannya yang dulu itu ikut, sekarang sudah banyak yang tidak ikut lagi. Mari kita baca dan kita praktekkan dalam kehidupan beramal. Monggo Pak Tomo, ada Pak Tomo enggak ini ya? Ada Ustaz. Oke, monggo Pak Tomo. Wudhu. Berwudhu cukup dikenal bahwa maksudnya ialah bersuci dengan air mengenai muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Pembahasannya adalah sebagai berikut. 1. Dalil disyariatkannya. Berwudu ini tegas disyariatkan berdasarkan 3 macam alasan. Yang pertama, kitab suci Al-Quran, yaitu firman Allah Al-Ma'idah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri melakukan sholat, maksudnya jika kamu hendak berdiri melakukan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, lalu sapulah kepalamu dan basuh kakimu hingga 2 mata kaki. Ya, itu dasar pertama sholat Al-Ma'idah, dan tadi sudah dijelaskan itu bukan berarti setiap kali sholat, tapi yang mau sholat dan dalam keadaan masih berhadas, inilah yang dianjurkan wudhu. Dan kalau hadas besar, mandi dulu. Terus alasan kedua? Alasan kedua, sunnah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu bila ia berhadas sampai ia berwudu terlebih dahulu. Ya, jadi tidak hanya begitu saja ya, kita dulu mengerti harus wudhu, tapi dasarnya apa? Loh, ternyata memang perintah Allah. Dari Al-Quran diperintahkan kita wudhu, dari hadis pun juga kita diperintahkan wudhu. Dan di hadis itu mengancam, ya, layak balullah, Allah tidak akan menerima sholat ahadikum, sholat seorang di antara kalian, idza ahdasa, kalau dia masih berhadas, ya, kata sampai ya tawaddo, mau berwudu, ya, setelah wudu dan benar tentunya wudunya, ya, kita belajar ini di sini. Alasan ketiga, ijma. Telah terjalin kesepakatan kaum muslimin atas disyariatkannya wudu semenjak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang ini, sehingga tak dapat disangkal lagi bahwa ia adalah ketentuan yang berasal dari agama. Ya, jadi bukan bid'ah ini ya, bukan bid'ah atau bukan perbuatan yang ngarang-ngarang sendiri orang itu, tidak ada. Jadi orang seluruh dunia, orang Islam sing bener itu kalau mau salat ya disuruh wudu dulu, ya. Tidak ada sekte manapun, kelompok manapun, golongan apapun yang mau sholat tuh gak wudu, gak apa-apa, gak wudu, itu tidak ada. Berarti kalau orang yang mengajarkan ajaran yang mau sholat gak usah wudu, maka jelas ajaran sesat karena menyelisih Quran, menyelisih hadis, dan menyelisih ijma' para ulama. Ya, nah, keistimewaannya mangga Pak. Keistimewaannya, banyak sekali hadis-hadis yang diterima mengenai keutamaan berwudu. Cukup kita sebutkan sebagian di antaranya, yang artinya diterima dari Abdullah bin Sunabaji radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya.
Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosa akan keluar pula dari hidungnya. Begitu juga tatkala ia membasuh muka, dosa-dosa akan keluar dari mukanya, sampai-sampai dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar, sampai-sampai dari bawah kukunya. Demikian pula halnya bila ia menyapu kepala, dosa-dosa akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Begitupun tatkala ia membasuh kedua kaki, keluarlah pula dosa-dosa tersebut dari dalamnya sampai bawah kuku jari-jarinya. Maksudnya jari-jari kakinya. Kemudian tinggallah perjalanannya ke masjid dan sholatnya menjadi pahala yang bersih baginya. Hadis riwayat Hadis riwayat Imam Malik, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. ya, inilah utamanya ya. An Abdillahi Sonabiji ya. Dari Abdullah As-Sonabaji ya. Ini di sana hadisnya itu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadu al-abdu, apabila seorang hamba itu berwudu, famat madha, kemudian berkumur-kumur ya. Ini sunnah kumur-kumur ini ya. Karena di dalam surat Al-Maidah itu tidak ada kumur-kumur ya. Kharajatil khotoya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya min fihi, dari mulutnya. Jadi setelah berkumur, itu mulut tukang ngerasani, tukang caci, tukang ghibah dan lain-lainnya, dosa yang dari keluar ya, keluar lagi. Faidas tangsar, apabila ia intisar itu memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan ya. Faidas tangsaro kharajat khotoya, keluarlah juga kotor dosa-dosanya min anfihi, dari hidungnya, dia keluar ya. Jadi faidza ghasala wajhahu, tatkala ia membasuh wajahnya ya, kharajatil khotoya, maka keluarlah dosa-dosanya ya, min wajhi, dari wajahnya. Jadi begitu membasuh wajahnya, wajah itu untuk melihat siapa, untuk apa saja, maka keluarlah dibasuh wudunya. Oleh karena itulah besok di hari akhirat itu orang yang berwudu akan dikenali oleh Nabi dengan wajahnya yang cemerlang bekas basuhan air wudu. Hatta yakhruju min tahti asfari ya, sampai ya dosa-dosa keluar itu dari pinggir kelopak matanya ya, dari wajah itu kelopak matanya keluar ya. Fa idza ghasala yadayhi ya, apabila ia membasuh tangannya, kharajatil khotoya, akan keluar juga dosa-dosanya min yadayhi, dari tangannya, hatta takhruja, sehingga keluar min tahtil atau firi itu kuku, sampai keluar dari bawah kukunya. Jadi pokoknya intinya di sini di hadis itu menjelaskan bahwa wudu itu membersihkan dosa-dosa yang sebelumnya, sehingga pada saat dia pergi ke masjid, kemudian ini murni bersih ya, sholatnya itu tidak dikurangi, dipotong dari dosa-dosa yang dilakukan, karena dosanya sudah dibersihkan di kala wudu tadi. Jadi di kala wudu tadi membasuh ini dikeluarkan dosanya, membasuh ini semuanya semua keluar dosanya, maka tatkala masuk masjid sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ini, maka itu murni pula pahalanya untuk diri. Maka dianjurkan supaya kalau kita itu pergi ke masjid itu sholat wudu dari rumah, jangan wudu di masjid ya, wudunya datang dari rumah, karena setiap langkah nanti akan dihapus dosanya, langkah berikutnya diangkat derajatnya dari hadis-hadis yang lain. Ini hadis yang nomor 2 ya, keistimewaan nomor 2. Ini hadis nomor B, Pak. Nomor 2. B, monggo. Hadis yang nomor B yang artinya, dan dari Anas radhiyallahu anhu
bahwa Rasulullah SAW bersabda, dengan perangai yang baik yang terdapat pada seorang laki-laki, maka Allah menyempurnakan segala amalnya. Dan dengan sucinya untuk mengerjakan sholat, maka Allah menghapus dosa-dosanya. Sehingga bulatlah sholat itu menjadi pahala baginya. Hadis riwayat Abu Ya'la, Basar, At-Tabrani, dan Sa'ud. Ya, nah, ini wudu ini ternyata ya kata Nabi kita wa an Anasin, dari Anas. Anas itu adalah pembantunya Nabi, itu anaknya seseorang yang pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu disedekahkan atau diinfakkan supaya melayani Nabi, ya, tanpa digaji, tanpa dapat, pokoknya suruh mengikuti Nabi terus, ya. Ini dia mengatakan, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna khoslatal solihata, sesungguhnya perangai-perangai as-solihata yang baik, takunu akan, ya, yang terdapat, ya, takunu yang terdapat birojuli di dalam diri seseorang, yuslihullahu biha, maka Allah akan menyempurnakan dengan akhlak yang baik itu, perangai yang baik itu, amaluhu, amalnya. Jadi kalau orang itu akhlaknya baik, budi pekertinya luhur, ya, maka dia amal-amal pun diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Dia beramal juga beramal baik, ya. Ya tidak mungkin berjudi atau mungkin minum-minum atau bergabung dengan orang-orang yang buruk, tidak mungkin, ya. Jadi yuslihullahu biha amalu kullahu, semua amalnya diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Wa tahrur rajuli li sholati, dan bersucinya seseorang itu untuk sholat, yang mau pergi ke masjid itu, yukafirullahu biduhurihi, maka Allah akan menghapuskan dengan berwudunya tersebut, bersucinya ini, dunubahu, ya, dosa-dosanya. Wayabqa, dan tinggallah sholatuhu, sholatnya, lahu, baginya, nafilat, sebagai pahala yang utuh, ya, pahala yang tidak dikurangi dan dengan dosa-dosanya. Jadi hadis ini ada yang kita bisa petik, hendaklah kita mempunyai perangi atau budi pekerti yang baik, supaya Allah akan memperbaiki juga amal kita, ya. Karena Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi kalau amal kita tambah baik, ini berarti menunjukkan juga akhlak kita yang sudah diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Hadis yang C, monggo Pak. Hadis yang C, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah saya tunjukkan kepadamu hal-hal yang dengan nama Allah menghapuskan dosa-dosamu serta mengangkat derajatmu? Mau ya Rasulullah, ujar mereka. Menyempurnakan wudhu menghadapi segala kesusahan, dan sering melangkah mengunjungi masjid, serta menunggu sholat demi sholat. Dan itulah dia perjuangan. Perjuangan, sekali lagi, perjuangan. Hadis riwayat Imam Malik, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Jadi aribat itu namanya perjuangan yang sangat dianjurkan, seperti disebutkan di dalam surat Al-Imran, ya, ayat yang 200 terakhir itu, ya. Aribat itu berjaga-jaga di perbatasan musuhnya dengan orang kafir, dan pahalanya besar ini. Jadi Rasulullah bersabda, ya, maukah kamu saya tunjukkan padamu hal-hal yang di mana Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Allah adulukum, apakah kamu mau saya tunjukkan Allah atas mayam hakullahu, yang Allah Ta'ala akan menghapuskan bihi, dengan amalan-amal itu, al-khotoya, ya, kesalahan-kesalahan. Ya, yang pertama, ya, wayarfa'u, dan mengangkat derajatnya bihi, dengannya ada derajat itu derajatnya. Kala para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kala maka Nabi bersabda, yang pertama, isbagul wudu'i, ya, hendaklah kau sempurnakan wudumu alal makarih, di saat waktu-waktu yang sangat susah, sulit, dalam keadaan sakit, keadaan dingin yang sangat dingin, itu tetap saja
wudunya disempurnakan. Ya, yang pertama, orang yang seperti itu, kata-kata Nabi kita tadi, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, akan diangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, wa kasratul khata, ya, wa kasratul hadha, ya, dan memperbanyak langkah ilal masajid, ke masjid-masjid, maksudnya banyak mengerjakan sholat jamaah di masjid, ya. Yang kedua, watindoro, ya, watindoro, dan menunggu as-sholati sholat ba'da sholat, setelah sholat. Jadi tidak pulang nanti setelah kita sholat maghrib gitu, kalau di masjid jangan pulang. Untuk apa pulang? Tetap di masjid menunggu sholat isya di sana. Karena orang yang menunggu sholat itu diberi pahala sholat selama ia tidak berhadas. Jadi jangan diremehkan ini. Ya, amalan yang mudah mendapat pahala menunggu sholat setelah sholat. Dan pada saat itu apa? Boleh kita diskusi masalah agama, boleh kita baca Quran, boleh kita berzikir. Ya, ini diberi kesempatan ulang. Dan orang itu kalau misalnya diskusi agama yang membawa manfaat, dia mendapat pahala double, ya, pahala menunggu sholat dan pahala di diskusi untuk masalah agama. Kalau dia baca Quran, tambah lagi bahasa Quran misalnya, ya. Ini bagi mereka yang mau, ya, untuk mendapatkan tambahan pahala dan diangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai. Jadi hadisnya sahih, ya. Monggo silakan, kalau kita diamalkan keutamaan wudhu saja, belum kita masuk kepada yang lain. Yang hadis yang D, monggo Pak. Hadis yang D, yang artinya daripadanya pula bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika mendatangi pekuburan, Assalamualaikum, tempat perkampungan kaum muslimin, dan insya Allah tidak lama lagi kami akan menyusul kamu. Oh, alangkah inginnya hatiku hendak melihat saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, tidakkah kami ini saudara-saudara Anda, ya Rasulullah? Tuan-tuan adalah sahabat-sahabat, dan saudara-saudaraku ialah yang belum lagi muncul. Betapa caranya Anda dapat mengetahui keadaan umat Anda yang belum muncul itu, ya Rasulullah? Tanya mereka pula. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila umpamanya seorang laki-laki mempunyai seekor kuda putih, belang kakinya, berada di tengah-tengah kuda hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kuda-kuda itu? Dapat, ya Rasulullah. Nah, demikianlah halnya mereka itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang dan bertanda disebabkan wudhu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju ke telaga. Wahai, tidaklah orang-orang yang telagaku layak dilindungi sebagai unta yang hilang, patut dicari dan dipanggil, mari ke sini. Mungkin ada yang berkata, orang-orang itu ada yang menyeleweng sepeninggalku. Maka saya katakan, celaka, celaka. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini secara ringkas menerangkan kepada kita tata cara masuk kubur. Ini salamnya. Assalamualaikum daro qaumi mu'minina, ya. Wa inna insyaallah bikum lahikum, dan seterusnya itu, ya. Itu caranya. Kemudian menceritakan yang kedua adalah tentang keutamaan wudhu. Ternyata besok di akhirat ini ditunggu oleh Rasulullah, umat-umat yang setelah Rasulullah itu meninggal nanti akan ditemui. Bagaimana cara membedakan antara itu umatmu dan bukan umatmu, ya Rasulullah? Ya, maka umatku itu akan nampak dari cemerlangnya wajahnya, tangan dan kakinya karena basuhan air wudhunya. Bagaimana kalau kamu mempunyai kuda putih, satu kuda putih di antara kuda-kuda hitam? Ya, apa kamu bisa mengenali? Ya jelas gampang mengenalinya. Yang putih itu adalah kuda kita sendiri, itu gampangnya seperti itu.
Oleh karena itulah dianjurkan ya Nabi nanti menunggu di telaga, namanya Telaga Kausar. Mereka dipanggil-panggil semua untuk datang ya bersama-sama kepada Nabi untuk minum di Telaga Kausar itu. Airnya manis ya. Kemudian siapa minum satu teguk minuman, maka sudah tidak akan haus lagi sampai nanti di padang mahsyar, tempat perhitungan amal ya. Nah, ada beberapa orang ya, itu setiap kali dia mau mendekat itu diusirlah mereka. Nah, itu umatku. Wahai Rasulullah, engkau tidak tahu orang-orang itu sering membuat bid'ah atau menyelewengkan agamamu ya tatkala kau sudah meninggal. Maka Nabi kita mengatakan celakalah ya. Celaka orang-orang yang berbuat seperti itu, membuat ngarang-ngarang agama sendiri setelah Rasulullah meninggal. Jadi maka dari itu ikuti aja lah. Orang-orang itu nanti nggak boleh minum air di telaganya Nabi. Tapi kelihatan bekas wudhunya itu. Tapi mereka sering-sering menambah agama. Nah, ini yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang tidak diperintahkan dilakukan, dan banyak lagi. Kenapa berbuat seperti itu? Supaya terkenal. Kalau dia bisa membuat ajaran sendiri yang diikuti orang banyak, seakan dia menjadi pencetus itu. Ya, torikoh ini yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Pokoknya kalau kita sudah sesuatu ajaran yang menyimpang dari Al-Quran Sunnah, kita tinggalkan sudah. Kita tidak cawe-cawe ke sana. Tidak ikut-ikut yang keluar dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjut kepada fardu-fardunya. Moga Pak. Fardu-fardunya. Wudhu itu mempunyai fardu dan rukun-rukun dari mana hakikatnya dapat tersusun, dan seandainya salah satu di antaranya ketinggalan, tiadalah wudhu itu berwujud yang tiada dipandang sah menurut agama. Ya, jadi fardunya itu sebenarnya ada syarat-syaratnya juga. Jadi syaratnya ya supaya kita nanti sah wudhunya itu, misalnya niat di sini nanti disebut fardu. Padahal niat itu syaratnya. Jadi sebelum wudhu sudah kita harus niat. Yang kedua Islam, yang kita sempurna akalnya. Jadi kalau orang yang gila wudhu ya tidak sah ya. Jadi inilah syaratnya. Syarat yang harus dipenuhi orang yang wudhu. Yang wudhu pertama niat wudhu, niat di dalam hati, kemudian Islam, yang kemudian yang ketiga adalah ya, sempurna akalnya atau berakal, bukan orang gila. Monggo Pak. Perinciannya adalah sebagai berikut, monggo Pak. Perinciannya adalah sebagai berikut. Fardu pertama, niat. Maksudnya ialah kemauan yang tertuju terhadap perbuatan demi mengharap keridhaan Allah dan mematuhi peraturannya. Dan ia merupakan perbuatan hati semata yang tidak ada sangkut pautnya dengan lisan, dan mengucapkannya tidaklah disyariatkan. Alasannya diwajibkan ialah hadis dari Umar radhiyallahu yang artinya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, semua perbuatan itu adalah dengan niat. Maksudnya bahwasanya perbuatan itu hanyalah dengan niat. Maka setiap amal tanpa niat tidaklah sah menurut agama. Ya, Dan setiap manusia mendapat sekedar apa yang diniatkannya. Iya ya, bagus ya sekali ya. Jadi kita dianggap di sini niat di dalam kitab fikih disebutkan rukun ya, atau fardu ya. Padahal niat itu di dalam banyak kitab fikih yang saya baca ini adalah namanya syarat. Jadi sebelum kita melakukan wudhu itu dalam hati kita sudah niat, bukan di saat wudhu ya. Kalau di saat wudhu niat itu termasuk berarti rukun. Jadi harus bareng sama pekerjaannya ini. Tapi kebanyakan ulama mengatakan syarat ya sebelum wudhu niat. Dan niat itu tempatnya di dalam hati, tidak ada kaitannya dengan lidah, dengan mulut mengucapkan nawaitu wudu ali rafa'il hadasil, itu tidak ada ya. Dan mengucapkan seperti itu sebagian ulama mengatakan bahwa di dalam kitab yang saya baca itu termasuk perbuatan bid'ah ya.
karena tidak diajarkan dan tidak dilakukan baik sahabat Nabi maupun para tabiin, para sahabat, dan lain sebagainya tidak. Maka dari itu kita cukup niat di dalam hati saja, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu sah ya kalau disertai niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan segala sesuatu itu akan diberi pahala oleh Allah sesuai dengan niatnya. Kalau niat baik sebelum dikerjakan sudah diberi pahala. Kalau niatnya jahat sebelum mengerjakan tidak diberi dosa. Ini bedanya. Fardu yang kedua, monggo Pak. Fardu yang kedua, membasuh muka 1 kali artinya mengalirkan air ke atasnya. Karena arti membasuh itu ialah mengalirkan. Batas muka itu panjangnya ialah dari puncak kening sampai dagu. Sedang lebarnya dari pinggir telinga sampai ke pinggir telinga yang satu lagi. Nah, ini namanya fardu. Jadi di saat itu harus dilakukan saat mengerjakan wudhu, membasuh muka. Ini jadi perbuatan wudhu itu membasuh muka sudah. Tapi kalau niat tadi sebelum wudhu niat, ya. Jadi dikala wudhu membasuh muka, ya, membasuh muka, ya, mengalirkan air, ya kita sudah tahu membasuh muka orang wudhu seperti apa. Batasnya adalah dari atas ini, ya, tumbuhnya rambut di kening ini sampai ujung dagu. Kemudian kiri kanan ada dari pentilnya ini ke telinga ini ada yang muncul sedikit ini terbasuh semua, ya, terbasuh semua sana. Ya tidak ada yang masih kering, ya, terbasuh seluruhnya. Maka terus fardu ketiga. Fardu ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Siku itu ialah engsel yang menghubungkan tangan dengan lengan. Dan kedua siku itu termasuk yang wajib dibasuh. Karena selalu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada diterima keterangan dari Nabi pernah meninggalkannya. Ya, di samping itu tadi sudah dalam surat Al-Maidah tadi sudah jelas wa aydiyakum, ya, dengan tangan kalian itu dibasuh, dan Nabi pun mencontoh membasuh sampai sikut gitu ya, sampai sikut itu harus dibasuh. Ya, saya pernah melihat orang itu mungkin dalam perjalanan ya wudhunya karena bajunya itu agak sesek gitu ya. Ya di lengan itu di lengan itu sesek, maka tidak sampai ke siku. Ini tidak sah wudhunya, ya tidak sah wudhunya. Kalau itu bagaimana, ya lepas mestinya bajunya. Kemudian berwudhu dengan membasuh tangan itu sampai siku. Kalau nggak sampai siku tidak sah, karena termasuk fardu atau rukunnya. Yang keempat, monggo Pak. Fardu yang keempat, menyapu kepala. Menyapu maksudnya ialah melelapkan sesuatu yang basah. Dan ini tidak akan terwujud kecuali adanya gerakan dari anggota yang menyapu dalam keadaan lekat dengan yang disapu. Maka meletakkan tangan atau jari ke atas kepala atau lainnya tidak dapat dikatakan menyapu. Kemudian firman Allah SWT, dan hendaklah kamu sapu kepalamu. Pada lahirnya tiadalah berarti wajibnya menyapu keseluruhan kepala. Sebaliknya, makna yang dapat dipahami ialah bahwa menyapu sebagian kepala sudah cukup untuk mentaati perintah. Dan yang diterima dari Rasulullah SAW mengenai hal ini ada 3 cara. Ya, sebentar ya. Menyapu itu adalah mengusap ini, sapu kepala, belakang sampai tengkuk, tarik ke depan, ya. Kemudian ujung telunjuk itu masukkan ke lubang telinga, diputar, ya. Nah, kemudian ibu jari menyentuh di belakangnya itu pakai sorry. Itu satu paket, ya. Nah, ini selesai. Jadi tidak tidak ada, ya. Tidak ada seperti itu. Tapi ada juga membasuh itu hanya sebagian. Maka di sini diterangkan ada 3 cara yang sah, yang diterima dari Nabi untuk mengusap kepala tersebut. Monggo Pak, menyapu seluruh kepala. Monggo. Yang A, menyapu seluruh kepala. Dalam hadis Abdullah bin Said
terdapat bahwa Nabi SAW menyapu kepalanya dengan kedua tangannya. Maka ditariknya dari muka kemudian ke belakang. Dimulainya dari bagian depan kepalanya, lalu ditariknya kedua tangannya itu ke arah pundak. Kemudian dibawanya kembali ke tempat ia bermula tadi. Ya, ini yang pertama. Jadi tadi ditempelkan, tarik ke belakang, diri sampai tengkuk sini, kemudian ya ditarik ke belakang, ke depan lagi, kemudian kemudian memasukkan ujung jari ke telinga ini, diputar lekit-lekitnya ini, kemudian kedua ujung jarinya dibasuhkan di belakang. Ya, ini untuk membasuh kepala yang secara pertama yang diajarkan oleh Nabi. Ya, artinya dari Abdullah bin Zaid. Yang kedua, menyapu hanya pada serbannya saja. Dalam hadis Ammar bin Umayyah katanya, saya melihat Rasulullah SAW menyapu serban dan kedua sepatunya. Ya, ini dalam perjalanan jadi mengusap khuf itu sepatu. Jadi kalau sepatu tidak usah dilepas, itu nanti kalau wudhu itu hanya diusap manunya saja, punggungnya, ya, punggung sepatunya. Nah, ini juga yang digunakan sebagai pedoman orang yang pakai jilbab, ya, dalam bepergian itu sebagian aja sini dibasuh ada jilbabnya, tidak usah jilbabnya dilepas karena Nabi kita ini hanya menyapu serban dan kedua sepatunya. Jadi sepatu yang dipakai untuk sholat nanti itu dibasuh di depan saja, di belakangnya tidak usah dicuci. Dan kalau sholat sepatunya dipakai, ya, sepatunya dipakai. Asalkan sepatu itu tidak ada kotorannya, tidak ada najisnya, boleh dipakai. Hanya saja kalau sekarang sampai masuk masjid dengan pakai sepatu, diuber-uber orang banyak, ya, karena masjidnya sekarang begitu bersih, pakai karpet lagi, ya, kita tiba-tiba pakai sepatu meskipun sepatunya baru beli, ya jangan kalau di sini, ya. Itu terus Pak. Juga dari Bilal yang artinya bahwa Nabi SAW bersabda, sapulah kedua sepatu dan himar. Himar ialah kain yang ditaruh di atas kepala seperti serban dan lain-lain. Jadi kalau pakai jilbab, nggak usah jilbab dilepas, diusap saja, ya, mana yang membungkus ke rambutnya itu. Ya, demikian kalau sepatunya cuma diusap. Ya, nanti kita akan terangkan khusus kapan kita boleh menyapu sepatu selama berapa hari dan seterusnya. Ya, monggo terus lanjut dari berkata Umar, monggo Pak. Dan berkata Umar radhiyallahu, siapa yang tiada menjadi suci dengan jalan menyapu serbannya, maka tiada akan disucikan oleh Allah. Mengenai ini banyak lagi diterima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari, dan imam-imam lainnya. Sebagai juga banyak berita tentang dilakukannya oleh kebanyakan ahli-ahli ilmu. Di sini kita itu berpedomannya ya dengan hadis, dengan para ulama yang ahli ilmu, ya. Jangan kita ngarang sendiri dalam masalah ibadah, ya. Jadi seperti membasuh dan lain-lainnya, ya. Kemudian yang menyapu ubun-ubun, monggo Pak. Menyapu ubun-ubun serta serban. Dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu yang artinya bahwa Nabi SAW berwudu, maka disapunya ubun-ubun serta serbannya, begitupun pula kedua sepatunya. Ya, jadi ubun-ubun itu kan pakai serban, ini pakaian serban, ya, dibulur serban, ya dibasuh begitu ubunnya, kemudian diusapkan pada serbannya. Ya, sebenarnya kita itu kadang-kadang melihat orang itu cuman, ya, begini, ini sudah selesai, ya. Ini mestinya harus kita perbaiki karena ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus Pak, masih ada? Inilah yang diterima dari Rasulullah SAW, sedang riwayat yang menyatakan bahwa Nabi hanya menyapu sebagian kepala saja,
tidak ada diperoleh. Walau menurut lahir ayat sebagai kita katakan di atas, tidak ada halangannya. Kemudian, itu tiadalah cukup dengan menyapu rambut yang terletak di luar lingkungan kepala, misalnya menyapu jalinan rambut. Iya, ya. Kemudian tiadalah cukup dengan menyapu rambut yang terdapat di luar lingkungan. Jadi misalnya ada rambut yang ada di samang leher di sini, disapu saja rambut tidak mencukupi ya. Seperti itu berarti kalau tadi ya di khimarnya saja atau di apa namanya yang dibelitkan jilbabnya itu kalau kita ini itu di luar ini boleh diusap seperti hadis yang nomor berapa tadi nomor 1 nomor B tadi ya bahwa saya lihat Rasulullah selesai menyapu serban jadi disapu saja serbannya. Fardu yang kelima monggo Pak. Fardu yang kelima, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki. Inilah yang pasti dan mutawatir dari perbuatan maupun perkataan Rasulullah SAW. Maka berkata Umar, yang artinya Rasulullah SAW terkebelakang dari kami dalam sebuah perjalanan. Kemudian ia dapat menyusul kami. Sedang waktu asar sudah sempit. Kami pun segera berwudu dan membasuh kaki kami. Nabi pun berseru sekeras suaranya, 2 atau 3 kali, celakalah mata-mata kaki disebabkan api neraka. Ya, maksudnya adalah kaki yang tidak dibasuh di saat hati-hati ala wudhu jadi masih kering gitu, maka Nabi kita menjerit begitu, awas, kaki-kaki yang masih kering itu nanti akan dibakar di neraka ini ya. Ini jangan sampai kita dalam wudhu itu mata kakinya itu tidak sampai terbasuh atau tidak sampai basah oleh air wudhu. Karena itu akan mendatangkan nanti dia dibakar kakinya itu ya. Supaya kita selamat, diingatkan oleh Nabi di dunia ini, supaya kita jangan sampai tidak membasuh mata kaki. Ya, terus Pak. Dan berkata Abdurrahman bin Abi Laila, para sahabat Rasulullah SAW sama sepakat atas wajibnya membasuh kedua mata kaki. Ya, terus semua fardu yang tersebut di atas itu ialah tercantum dalam firman Allah SWT yang artinya yaitu dalam Al-Maidah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu serta basuh kakimu hingga mata kaki. Ya inilah prakteknya yang disampaikan oleh Nabi. Itu semua dasarnya dari surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tersebut. Yang ke-6, fardu yang ke-6, Pak. Fardu ke-6, tertib berurutan. Karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut, fardu-fardu wudhu secara berurutan dengan memisah kedua kaki dari kedua tangan, kedua-duanya sama-sama wajib dibasuh dengan kepala yang wajib disapu. Sedang orang Arab biasanya tiadalah memisahkan sesuatu dari kawan sebandingnya kecuali karena ada maksud tertentu. Dan kalau di sini ialah supaya berurutan dan ayat tadi tiadalah dikemukakan kecuali untuk menerangkan yang wajib. Ya, jadi tidak boleh kaki dulu, baru tangan, kemudian baru muka, itu maksudnya ya. Jadi apa yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, wajahnya harus didahulukan, ya. Kemudian wa aydiyakum, dan tangannya, kemudian ilal marqa sampai siku, itu yang harus dan harus urut sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ini. Tidak boleh kita mengerjakan dengan cara kita sendiri, yang penting dibasuh itu tidak. Karena urutan di dalam Al-Quran itu menunjukkan begitulah cara kita mengerjakan perintah Allah. Terus Pak. Begitupun karena umumnya sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Ya, jadi
ya, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Jadi ayatnya begitu ya kita mulai seperti itu. Terus Pak di samping itu, sunnah amaliyah telah berlangsung dengan dukun-dukun yang berututan seperti ini dan tidak pernah diterima berita Rasulullah bahwa ia berwudu tanpa berurut. Dan wudu merupakan suatu ibadah, sedangkan prinsip utama dari ibadah itu adalah ittiba, artinya mengikuti. Maka tidaklah boleh menyalahi sunnah yang sah mengenai tata wudu Nabi SAW, terutama tata cara yang tetap, tidak berubah-ubah. Ya, seluruh dunia ya begitu, ya. Dan bahkan orang-orang yang mungkin Syiah atau orang yang Ahmadiyah atau yang lain seperti ya wudunya ya seperti itu mestinya. Kalau wudunya selain itu jelas ya. Kalau adanya aja kadang-kadang berbeda-beda ya. Itu masih mungkin wudunya sudah, sholatnya juga menghadap kiblat sama. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu. Kita lanjutkan berikutnya adalah sunnah-sunnah wudu ya. Nanti pada pertemuan berikutnya.